sekali kami kembali hadir di ruang dengar Anda, menyapa pagi Anda dalam program rutin kita, yaitu program talk show Tanah Laut Menyapa atau Tala Menyapa, yang mana pada kali ini kita kehadiran tamu atau sebagai narasumber yaitu dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut. Adapun topik pembahasan talk show Tala Menyapa kali ini kita akan membahas terkait tugas dan pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut. Dan selanjutnya untuk narasumber kita akan diperkenalkan oleh Amang. Bersama kita hari ini ada Amang Mulyadi, ya, dan juga Bung David ya. Iya. Oke, kita tak kenal nanti tak sayang. Benar sekali. Baik, nanti selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan hadir dengan informasi seputar pertanahan hari ini ya. Iya. Bersama BPN, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut tentunya. Ya, yang pertama narasumber kita sudah berhadir di studio, ada Pak Samsu Wijaya. Beliau adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk semua pemirsa dan selamat pagi. Baik, sehat Pak hari ini Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, baik. Kedua ada Bu Ernawati. Beliau adalah Kasubag TU di BPN juga Bu ya. Assalamualaikum Bu. Silakan dideketin mic-nya Bu, mic-nya. Iya, oke. Iya, hari ini satu-satunya perempuan ya di studio kita. Iya, benar sekali. Kabar sehat Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Hari ini Bung David kita selain tadi yang disampaikan, topiknya adalah mungkin mengangkat program terutama mengenai PTSL. Iya. Dan nanti ya pendaftaran sistematis lengkap. Gitu Pak ya? Iya, betul. Nanti bisa dijelaskan. Sistematis lengkap. Lengkap, iya. Baik, kita undang tadi sudah ya di rekan-rekan yang pengen gabung atau bertanya langsung, silahkan di line telepon kita atau di line WhatsApp atau boleh lewat SMS ya. Boleh. Nomornya sama ya. Langsung saja Pak, kita Iya. sebagai pembuka mungkin dijelaskan terlebih dahulu ini mengenai PTSL ini Pak. Iya. Para hadirin sekalian, pemirsa studio maupun pendengar di manapun berada, perlu kami sampaikan bahwa saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut di tahun anggaran 2020 ini mempunyai program yang namanya PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, atau dahulu bahari itu biasa disebut dengan PRONA. Iya, PRONA. Nah, sekarang ini namanya menjadi pendaftaran tanah sistematis lengkap. Pemirsa sekalian, bahwa di tahun 2020 ini Kabupaten Tanah Laut mendapatkan target cukup besar, yaitu total secara keseluruhannya adalah 33.110 bidang. 33.310 bidang, cukup banyak. Bidang tanah ini. Bidang tanah, Oke. tanah itu tersebar di tersebar 32 desa yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Nanti bisa kami sebutkan. Itu hanya untuk PTSL saja ya. Adapun selain itu juga ada yang di luar PTSL, yaitu redistribusi tanah, itu sertifikasi juga. Nah, itu 1.200 bidang. 1.200 bidang. Nah, dari 33.310 ini dan 1.200 bidang tadi untuk tahun anggaran 2020, apabila memang tidak sedang kondisi COVID-19, targetnya itu lebih Pak. Jadi Ini dalam setahun Pak ya? Atau? dalam satu tahun anggaran. Nah, yang saat ini telah kami kerjakan dan telah kami selesaikan, yaitu untuk yang 13.310. 13.310 ini terdiri dari dan terletak di Desa Bajuin, kemudian Desa Damitulu, Desa Kait-Kait Baru, Desa Kait-Kait, Desa Takisung, Desa Pagatan Besar, Desa Karangrejo, Desa Sebamban Baru, Desa Tebing Siring,
Desa Sungai Bakar, Desa Tanjung, Desa Martada, Desa Sungai Pinang. Nah, itu semua jumlahnya pengukurannya 13.310 telah selesai dan sertifikatnya sebanyak 6.310 bidang itu sudah diterbitkan. Itu sudah selesai. Dan rencananya insya Allah kebetulan hari ini nanti pukul 2 kami akan melakukan rapat Pitkon melalui Zoom membicarakan terkait dengan penyerahan sertifikatnya. Yang mana penyerahan sertifikat ini insya Allah akan dilakukan secara virtual oleh Menteri Agraria. Menteri Agraria dalam hal ini juga mungkin nanti ada sambutan juga dari Pak Bupati, ada sambutan juga dari Kak Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk juga dari Pak Gubernur. Dari Pak Gubernur, hanya mengenai waktunya ini masih ditentukan nanti siang pada saat rapat, dan itu direncanakan mungkin nanti gedung yang memungkinkan mungkin nanti di Kabupaten Tanah Lot ini di Balai Irung mungkin ya Balai Irung Tumpeng Pandang, dan masyarakat sebagian saja karena sekarang ini kondisi pandemi, sebagian diundang karena harus menggunakan protokol kesehatan, nanti sebagiannya lagi bisa menyusul dengan target 6.310 nanti akan diserahkan. Termasuk juga ini sertifikat redistribusi yang 1.200 bidang tadi. Oke, sudah selesai juga. Itu sudah selesai. 1.200 bidang ini lokasinya adalah untuk kandangan lama, kandangan baru, Batu Tungku, Batu Mulya, Raden, Sungai Bakau, Handil Birayang Atas, dan Handil Birayang Bawah. Oke, Kecamatan Kurau kayaknya. Kecamatan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur, dan ya Kecamatan Kurau dan Kecamatan Bumi Makmur. Nah, begini Pak, maaf saya potong. Mungkin secara umum ini Pak, untuk PTSL ini kan dari Prona gitu Pak. Teknisnya apakah masih sama atau mungkin beda seperti apa Pak? Untuk teknisnya sih tidak ada perbedaan, sama saja. Pelaksanaannya tidak ada yang berbeda karena ini prosesnya sertifikasi. Ya, yang berbeda itu adalah polanya ya. Polanya itu kalau dahulu sebelumnya Prona itu bisa terpencil-pencil atau terpisah-pisah atau terpecah-pecah gitu ya, dan jumlahnya juga tidak banyak kalau Prona itu. Nah, kalau sekarang ini PTSL itu harus dalam satu kesatuan, harus berdampingan, berkelompok. Bahasa teknis kami itu sistematis. Sistematis. Kalau Prona dulu sporadik, tersebar. Nah, bisa satu-satu. Perbedaannya hanya itu saja. Nah, adapun hal-hal lainnya tidak ada bedanya. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa PTSL ini memang dibiayai oleh APBN, oleh pemerintah. Nah, perlu kami sampaikan, ini yang rencananya akan kami serahkan kepada masyarakat sebanyak 6.310 bidang nanti, ditambah lagi 1.200 bidang untuk redistribusi tanah, itu dibiayai dari APBN. Kemudian selain itu untuk biaya persiapannya kan ini ada biaya persiapan. Biaya persiapan itu adalah biaya yang dikeluarkan di luar proses sertifikat. Misalnya untuk biaya fotokopi, biaya penggandaan, ya fotokopi atau penggandaan. Pengukuran itu tidak bayar karena sudah sudah dibiayai oleh APBN, ya. Nah, masuk dalam juknis ya. Iya. Nah, jadi yang
disebut biaya persiapan itu biaya pembuatan surat-surat sebelum sertifikat. Nah, kemudian biaya penggandaan atau fotokopi, kemudian materai, ya. Terus pembuatan patok juga ya Bu Erna, seandainya memang dibuatkan patok itu sudah dituangkan dalam peraturan Bupati Tanah Laut. Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 26 tahun 2020 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Ya, selain APBN tadi ya. Iya. Kalau nominalnya sini kira-kira nih Pak? Nominalnya biaya persiapan itu 200.000. 200.000. Iya. Nah, menurut Perbup itu, menurut peraturan Bupati tersebut, biaya 200.000 itu adalah dibebankan kepada masyarakat. Ya, dibebankan kepada masyarakat. Baik, kita mungkin lanjut lagi nanti bincang-bincangnya. Saya pengen ke Bu Erna dulu. Oh iya. Bu Erna, pengen dengar suaranya di Bung David ya. Iya, kita mau dengar dulu. Bu Erna, ini beliau tentu di BPN ini sebagai Kasubag Taibu itu mengurusi segala sesuatu administrasi, kepegawaian juga Bu ya. Iya. Kalau secara umum mungkin seperti apa Bu di BPN itu? Kalau di PTSK saya sebagai ketua Satgas Administrasi. Jadi semua administrasi yang berhubungan dengan PTSK di tata usaha yang menyiapkan. TTU semua yang menyiapkan ya. Surat menyuratnya termasuk undangan untuk pejabat segala semuanya disiapkan tata usaha. Sosialisasinya Bu gimana Bu? Kalau sosialisasinya itu setiap kasih bergiliran Pak untuk dengan desa-desa yang sudah ditentukan. Jadi sebelum dilakukan program ini kemarin sosialisasi dulu gitu Bu ya. Iya. Baik. Dalam kegiatan sosialisasi sendiri ada mengundang orang banyak nggak? Didatangi langsung ke desa-desa Pak. Kebetulan kemarin pelaksanaannya sebelum COVID. Oke, jadi untuk beberapa bulan ke depan ini tidak terlaksana lagi atau memang ada terjadwal juga Bu sosialisasi ke desa-desa? Kalau sekarang sudah dilaksanakan semuanya Pak. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Itu berarti sudah mengcover seluruh 11 kecamatan? Sesuai dengan yang tadi Pak, 32 desa semuanya. 32 desa. Desa ini kalau 32 itu satu desa aja satu hari udah 1 bulan ya. Baik, kita ke Pak Samsul lagi. Silakan Bung David, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Oke, kalau saya sih tertariknya karena baru beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Juli Pak ya, ada apa ya, pembagian sertifikat gratis Pak ya. Bisa dari gubernur langsung. Betul. Berarti untuk tahun ini selain Juli nanti bulan apa lagi nih Pak kira-kira akan dilaksanakan? Ini nanti beberapa minggu lagi nih, atau mungkin beberapa hari lagi. Oh gitu. Iya, mungkin minggu depan, paling lambat mungkin minggu depan, karena rencananya nanti siang pukul 14 itu kami akan rapat Pitkuan Ujung membicarakan penyerahan sertifikat ini sejumlah 5.605 bidang yang akan kami serahkan secara virtual oleh tadi ya. Tahan dulu Pak, kita ke telepon dulu kayaknya. Ada yang ingin berpartisipasi seperti Oh iya. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Pak Arianto. Pak Arianto di Batu Ampar, silakan Bapak. Iya, baik, silakan Pak. Iya. Ya. Baik Pak. Sebentar nih, ini yang diurus surat yang mana nih Pak? Yang diurus ini kan ada 2 jenis tadi, surat yang PTSL atau yang satunya Pak? Oke, baik. Iya. Iya.
Iya, betul, betul, betul. Betul, betul. Masih proses. Iya. Belum Pak ya? Oke. Iya. Nah, baik Iya, Pak. iya, iya, iya. Iya. Baik, Bapak sebentar Pak. Ada hal yang perlu kami konfirmasi ke Bapak. Mohon disebutkan Pak nomor berkasnya Pak. Ya, nomor berkasnya Pak. Iya. Iya. Nanti atau kalau di SMS aja Pak nanti Pak. Sambil jalan di SMS atau Di WA bisa Pak. Ada ya? Oh, silakan Oke. dibacakan Pak. 031 2020. Iya. Iya, iya, iya. Iya. Itu buat apa gitu ya? Baik Pak, baik. Saya tangkap pertanyaannya Pak. Baik, makasih dulu Pak ya. Sebentar Pak. Mungkin nomor kontak person yang bisa dihubungi. Oke. Nanti ada di sana Pak. Oh iya. Ya. Iya, iya. Baik. Baik, Pak. Oke. Oke, nanti Iya, bisa dikonfirmasi lagi Pak. Kita dengarkan dulu penjelasan beliau. Makasih dulu Pak pertanyaannya Pak. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, silakan ditanggapi dulu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak atas tadi informasi yang disampaikan, dan ini terima kasih merupakan masukan tersendiri bagi kami untuk meningkatkan pelayanan. Mohon maaf seandainya ada hal-hal yang pelayanan kami yang kurang memuaskan, tapi ini sebagai suatu masukan bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan. Nah, berhubung ini saat ini kami ada di studio dan kami sendiri tidak bisa mengakses nomor berkas tersebut. Nomor berkas tersebut bisa diakses hanya di kantor. Nah, sehingga nanti kami akan menghubungi Bapak mengenai tindak lanjutnya. Hanya perlu kami jelaskan di sini, mohon maaf bukan bela diri, memang saat ini kondisi pandemi COVID-19 ini Juga terdampak terhadap pelayanan. terdampak dalam pelayanan. Kami pernah melaksanakan WFH, kemudian itu kerja juga tidak 100% gitu ya, tidak maksimal, termasuk juga selain jam kerja, jumlah karyawan juga demikian. Nah, namun kami pastikan pelayanan kami akan terus kami tingkatkan, dan ini terima kasih atas masukan. Baik. Berarti kalau sebenarnya untuk target pelayanannya itu waktunya tuh mungkin ada tenggang waktu atau? Iya, untuk tenggang waktu itu tergantung daripada permohonannya itu permohonan apa. Nah, tema kita hari ini adalah PTSL. Misalnya Nah, PTSL. kalau PTSL itu target waktunya 1 tahun anggaran. 1 tahun. Ya, 1 tahun anggaran, karena memang ini adalah jumlah yang besar, Pak. Jumlah yang besar dan banyak. Dan kami diberikan waktu tidak boleh lebih dari bulan Desember tahun 2020. Itu PTSL, kemudian redistribusi, juga kegiatan-kegiatan yang bersifatnya PSN atau program strategis nasional. Nah, adapun pelayanan-pelayanan lainnya itu tergantung pelayanannya apa. Nah, tadi kami juga mohon maaf lupa menanyakan apakah itu adalah sertifikat pertama kali. Kalau beda Pak. Kalau sertifikat pertama kali itu kan pertama kali harus dilakukan pengukuran. Pengukuran itu prosesnya adalah 7 hari kerja setelah dilakukan pengukuran ke lapangan. Nah, pengukuran ke lapangan ini sendiri kan kami janjian tidak bisa dihitung setelah berkas itu masuk. Tetapi dihitungnya setelah dilakukan pengukuran. Karena setelah berkas itu masuk kan belum tentu janjian pengukurannya kapan. Ketemu enggak tentu. Iya, sehingga waktu itu tidak bisa dihitung. Karena kalau waktu itu dihitung kan kami juga tidak bisa mengolah berkas. Berkas diolah harus ada datanya. Nah, kemudian itu pun
belum tentu juga setelah diukur ke lapangan itu 7 hari kerja bisa selesai. Tergantung apakah di lapangannya itu ada masalah atau tidak. Proses dulu berarti. Iya. Karena kalau di lapangannya ada masalah, ada sengketa batas dan sebagainya, jelas itu harus diselesaikan dulu. Kemudian apabila di lapangannya itu belum ada tanda tangan tetangga batas, karena tetangga batas ini juga penting harus tanda tangan. Itu juga mengakibatkan tidak bisa selesai. Keterlambatan juga. Iya. Nah, itu untuk pengukuran. Ya. Kemudian setelah selesai pengukuran, kami lakukan juga panitiaan. Nah, panitiaan pengecekan ke lapangan. Pengecekan ke lapangan juga itu dilakukan. Prosesnya adalah 7 hari kerja juga setelah pengecekan ke lapangan. Nah, setelah selesai pengukuran pun juga ini kami janjian lagi nih, kapan bisa dilakukan pengecekan ke lapangan. Itu nanti yang datang siapa Pak? Nah, tim tadi. Kalau pengukuran itu biasanya petugas ukur yang datang. Petugas ukur bisa 1 atau 2 orang. Kalau pengecekan ke lapangan tadi panitia itu yang datang itu paling tidak itu 3 orang. Ya, yaitu kepala seksi infrastruktur, kemudian kepala seksi hubungan hukum, kasubsi penetapan hak selaku sekretaris, dan juga bersama dengan kepala desa. Nah, itu, ya. Nah, itu pun prosesnya adalah 7 hari kerja setelah selesai di lapangan. Nah, setelah itu apalagi, nah, selesai pengecekan kami terbitkan surat keputusan pemberian haknya. Nah, surat keputusan pemberian hak juga itu waktunya adalah 7 hari juga, 7 hari kerja. Nah, apabila persyaratannya sudah memenuhi syarat dan tidak ada lagi kekurangan persyaratan, maka langsung diterbitkan surat keputusan pemberian haknya. Nah, kemudian setelah selesai keputusan pemberian hak, terus apalagi didaftar untuk penerbitan sertifikatnya. Nah, untuk penerbitan sertifikatnya juga ini sama 7 hari kerja juga. Nah, jadi kalau dihitung lancar ya, lancar misalnya tanpa ada masalah, tanpa ada jeda, tanpa ada apa istilahnya itu permasalahan-permasalahan lain di lapangan, itu dalam jangka 7 kali 4 28 hari kerja. Iya, harus sudah selesai. Tapi 28 hari kerja itu kan kalau dijabarkan kan di situ ada hari Minggu, ya. Bisa lebih panjang ya. Lancarnya mungkin sekitar 2 bulan. 2 bulan apabila lancar. Itu untuk 1 surat. Iya, itu apabila prosesnya adalah dari sertifikat yang baru. Yang baru tadi ya. Ya. Nah, ada yang saya lupa sampaikannya tadi. Ada juga waktu yang harus diselesaikan oleh masyarakat atau pemohon itu di luar waktu BPN. Di luar waktu BPN itu misalnya tadi itu setelah selesai surat keputusan, surat keputusan pemberian hak, kepada pemohon kan wajib untuk membayar BPHTB dulu. Pajaknya? Iya, pajak. Nah, pajak itu kan harus ada validasi dari Bapenda. Nah, itu kan di luar waktu BPN tuh. Nah, yang bersangkutan atau masyarakat dipersilahkan ke Bapenda dulu, bayar dulu pajaknya, kemudian nanti ada validasi dari Bapenda, baru nanti disampaikan ke BPN untuk proses sertifikatnya. Iya, ini berarti persyaratan tadi ya? Termasuk ke persyaratan lengkap, tetapi itu di luar ini ya. Waktunya. Iya, BPN. Betul. Menarik ini Pak. Ya. Untuk sertifikat ini sebenarnya jangan dikira mudah, ternyata banyak proses yang harus dilalui Pak. Iya, betul. Ya, betul. Pak Arianto tadi ya dari Batu Ampar mungkin sudah terjawab tentang yang ditanyakan, nanti akan dihubungi lebih lanjut ya nanti. Sedikit nanti dijelaskan Pak, tadi ada pertanyaan juga dari beliau mengenai ada pembayaran Rp50.000 itu untuk apa itu Pak? Oh iya.
pembayaran Rp50.000 itu untuk biaya pendaftaran sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 128 tahun 2015 tentang biaya penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian ATR BPN. Dan sudah bisa dipastikan setiap pembayaran yang disampaikan kepada BPN terkait dengan pelayanan itu kami tidak menerima secara tunai, tetapi ditransfer lewat kode billing setoran yang ada. Oh gitu. Jadi nggak ada nerima uang tunai. Iya, loket pelayanan kami tidak menerima tunai. Baik. Tapi itu harus ditransfer melalui kode billing yang telah disediakan. Ya, jadi 50.000 itu untuk pendaftaran ternyata ya. Iya. Baik, kita lanjut lagi Pak, pembahasan berikutnya. Tadi kita bicara masih yang dari awal tadi Pak. Nah, gimana kalau yang sudah ada datanya atau lengkap itu seperti apa nanti pengurusannya? Kalau yang sudah ada atau lengkap itu tidak ada masalah, berarti prosesnya bisa sesuai dan tepat waktu gitu. Nah, misalnya begini. Waktu yang tadi saya sampaikan itu dari sejak pengukuran, sejak pengukuran sampai dengan pendaftaran. Nah, apabila memang tidak ada permasalahan di lapangan terkait dengan pengukurannya, terkait dengan pengecekan penelitian lapang panitiaan, terkait dengan proses pendaftaran setelah SK, dan biasanya kami juga misalnya begini, SK sudah terbit. Kemudian kami sampaikan lagi kepada yang bersangkutan untuk bayar BPHTB-nya. Itu BPHTB juga kadang-kadang masuk lagi ke kami itu juga agak lama gitu ya. Bisa 1 sampai 2 minggu baru kembali lagi. Dan itu pun di surat keputusan kami itu kami tulis diberikan jangka waktu tidak boleh lebih dari 3 bulan untuk BPHTB tadi. Iya. Nah, apabila lebih dari 3 bulan, sudah tentunya SK itu bakal batal dengan sendirinya dan harus ngulang lagi dari awal, harus ngulang lagi dari nol ya, dari pengukuran lagi. Nah, dan itu biasanya kami sampaikan ini, tolong harus ditindaklanjuti dalam jangka tidak boleh lebih dari 3 bulan. Dan memang di surat keputusan pemberian haknya juga itu dicantumkan. Oke, ini untuk persyaratan Pak ya. Betul. Bukan dari teknis BPN sendiri yang tadi dikeluhkan agak lambat itu bukan Pak ya? Bukan. Nah, jadi untuk kelambatan ini kami sendiri juga karena tadi seperti yang sudah disebutkan, kami belum bisa melihat nomor berkas itu sebetulnya ada masalah. Ada masalah. Ya, ada kendala apa. Namun demikian, sekaligus juga kami sampaikan kepada pemirsa, apabila ada keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan, mohon disampaikan saja melalui WhatsApp group. Ini pelayanan WhatsApp group, WhatsApp, nomor WhatsApp terkait dengan loket pengaduan ya, pengaduan pelayanan BPN di 0857 055 5265. Ya, saya ulangi 0857 0555 5265 atau line telepon kami 0512 210778. Saya ulangi line teleponnya 0512 21078. Baik, ini limanya agak kurang pemirsa ini. Iya, biji lagi. Oh yang tadi ya? Iya, yang buat WA ya, betul. 0857 0555 Iya. 5265. Iya, 5-nya tadi 3 kali. Oke, baik. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih, saya sampaikan. Ada rekan dengar kita, Bapak Yanto di Jilatan. Ini beliau ada menyampaikan mengirim melalui WhatsApp ya, foto lembaran dokumen surat perintah store ini sepertinya. Dan beliau menginformasikan, kata beliau, beliau sudah lengkap, tinggal nunggu
dan sudah juga membayar 50.000 melalui transfer dan sudah ada surat menurunkan surat perintah store-nya. Tapi sepertinya mungkin beliau mempertanyakan keterangannya 8 bulan nih, sudah sampai 8 bulan namun belum terbit juga. Mungkin Bapak silakan bisa jelaskan atau mungkin langsung saya serahkan ya biar melihat suratnya ya. Ya, baik. Ini, oh ya baik, ini surat perintah store ya. Nah, mohon maaf tadi kebetulan ini saya tidak bisa mengakses nomor berkas ini, harus di kantor. Nah, tetapi mohon kiranya ini saya belum dapat penjelasan apakah hal ini sudah dibayar yang 50.000 itu. Nah, kemudian Misalnya udah dibayar, Pak? kalau sudah dibayar itu mestinya disampaikan kepada kami. Bukti bayarnya? Iya, bukti bayarnya, karena SPS ini hanya berlaku 3 hari. 3 hari. Apabila selama jangka waktu 3 hari tersebut tidak dibayar, maka pelayanan terhenti dan harus diulang lagi. Harus diulang daftarnya. Ini di paling bawah dituliskan seperti ini: agar segera dibayar pada loket yang telah ditetapkan selambat-lambatnya 3 hari setelah didaftarkan. Pembayaran dapat dilakukan di ATM bank dengan kode pembayaran Simponi nomor sekian sebelum tanggal 29 Agustus 2020 pukul 10.05.48 detik. Nah, harus dibayar sebelum itu. Nah, apabila memang ini sudah dibayar, kami nanti mohon waktu saja untuk kami cek ini permasalahannya apa. Nah, saat ini belum dibayar, kami mohon maaf atas keterlambatannya dan segera ini menjadi perhatian kami untuk segera diprioritaskan. Barangkali nanti ada permasalahan apa, kami juga akan menghubungi yang bersangkutan. Namun apabila belum, mohon maaf untuk segera didaftarkan lagi. Iya, karena hanya berlaku 3 hari. Baik. Sebenarnya Pak, setelah terbit surat seperti itu Pak, apakah itu tandanya memang sudah melalui beberapa tahapan yang 7 hari kerja sampai sekitar 2 bulan tadi Pak? Iya, kalau ini sudah melalui tahapan itu, ini tinggal pendaftaran sertifikat. Nah, yang bersangkutan ini sudah bayar pajak juga. Nah, tetapi itu nanti jangan lupa hanya berlaku 3 bulan. Nah, apabila memang 3 bulannya itu BPHTB-nya tadi ya? Iya, apabila 3 bulannya itu sudah dilewati dan ini masih belum bayar, nah ulang lagi gitu. Iya, bisa ulang lagi. Ya, jadi tak semudah itu ya. Tidak sesederhana itu. Ya, jadi kalau proses itu harus tetap dilalui dengan memperhatikan jangka waktu, betul. Baik. Tapi kalau biasanya diserahkan langsung kepada petugas Pak. Kalau misalnya ini yang khusus ini apa tadi namanya? SPL tadi apa Pak? PTSL. Ya, itu kan ada petugas khusus Pak. Menangani itu Pak. Kalau PTSL memang berbeda permasalahannya Pak. Kalau PTSL, PTSL itu selain biaya juga dibayari oleh negara ya Pak ya. Kemudian selain itu kami yang mendatangi yang aktif ya. Yang aktif, BPN yang aktif mendatangi masyarakat baik dari pengambilan datanya termasuk nanti dalam penyerahannya juga begitu. Berbeda dengan pelayanan rutin. Ini namanya pelayanan rutin. Yang edisi tadi mungkin Pak ya. Iya. Baik. Tapi kalau misalnya masyarakatnya sendiri aktif akan lebih membantu mungkin Pak. Iya. Jadi memang sebenarnya untuk pelayanan rutin yang didaftar langsung ke loket pelayanan itu diharapkan juga masyarakat itu aktif. Paling tidak kalaupun tidak aktif, mohon maaf pada saat menyerahkan itu juga diperhatikan kapan misalnya harus kembali, kapan janjian pengukuran gitu. Nah, itu harus diperhatikan dari sisi itu ya. Artinya janjinya harus ditepati. Iya. Ada jadwal yang mestinya diikuti ya. Oke. Ibu silakan kalau mau ada yang ditambahkan Bu dari pertanyaan tadi atau mungkin seperti apa silakan. Cukup aja Pak. Oh betul. Sudah cukup jelas ya dari Bapak ternyata ya. Oke, silakan Bu David.
Kalau saya sih berarti ini baru saja Pak ada mengirim lagi beliau. Sepertinya sudah bayar Pak. Sesuai dengan sebelum tanggal Agustus tadi beliau mengirimkan ada nota pembayaran. Iya. Mungkin yang agak perlu kita jelaskan lagi, beliau katanya informasinya kan sudah 8 bulan menunggu. Iya. Jadi setelah membayar ini kira-kira akan berapa lama lagi kira-kira untuk menunggu? Iya, sebenarnya kalau sudah membayar itu ya, SK sudah selesai, sudah membayar, pajak sudah ada. Nah sebetulnya itu tidak lama Pak. Itu 7 hari kerja itu harus sudah selesai. Sudah selesai. Nah maka dari itu ini nanti akan kami telusuri, akan kami tindak lanjuti. Ini sebenarnya ada permasalahan apa? Baik, kemungkinannya tadi apa Pak mungkin kalau ini terjadi? Biasanya sih yang sering terjadi apabila penyelesaian itu terlambat itu terkait dengan kekurangan administrasi Pak. Administrasi. Iya, kekurangan administrasi biasanya itu terkait dengan belum ada legalisasinya, kemudian perhitungan pembayaran BPHTB-nya yang kurang, gitu ya, atau kelengkapan persyaratan yang harus ditambahkan. Baik. Ya, jadi kita mohon izin nanti ya kepada penanya nanti kita simpan nomornya, nanti akan dihubungi dari BPN. Iya, langsung ditindaklanjuti ya. Atau kalau mereka sendiri yang pengen nanya tadi ke nomor ini bisa Pak ya? Bisa. Di 0857 Bisa. 0555 Iya. 5265. Tadi nomor teleponnya 0512 21078. Siap. Ya, nanti bisa ditelepon atau nanti kalau beruntung nanti pihak BPN sendiri akan menghubungi. Pasti kami yang akan menghubungi. Nah, itu ya. Ini sebagai bagian dari respon pelayanan kami. Siap. Makanya nanti untuk yang bertanya hari ini, yang menyampaikan permasalahan pelayanan hari ini, itu dipastikan kami yang akan menghubungi. Siap. Jadi akan dapat prioritas. Ya, garansi gitu ya. Kami yang akan menghubungi. Ya. Biasa. Nah, maka dari itu Bung David ya, kalau kita ada talk show seperti ini, rekan dengar yang kebetulan mendengar pengen nanya langsung akan ada umpan balik nanti. Langsung direspon langsung bergaransinya ini, digaransi ya. Garansinya adalah BPN yang menghubungi. Siap. Oke. Baik. Dan tentunya yang menarik ini dalam waktu dekat ini Pak ya, ada kabar memberikan tadi akan adanya penyerahan sertifikat. Betul. Berapa sekali lagi Pak? 5.605 bidang. 5.605 bidang. 5 bidang bagi masyarakat tanah laut. Itu sudah penerimanya sudah dihubungi Pak? Penerimanya belum Pak, Belum. karena nanti rapat untuk penentuan waktunya Siang. baru nanti siang ini. Oke. Nah, setelah siang ini dapat harinya, kami segera koordinasi dengan Pak Bupati, karena nanti Pak Bupati juga perlu menyampaikan sambutan. Begitu juga Pak Gubernur juga terkait dengan nanti tempat. Nah, setelah tempatnya ada, baru nanti kami pemberitahuan kepada masyarakat yang akan menerima sertifikat tersebut. Karena nanti walaupun secara virtual, jelas nanti ada perwakilan juga, perwakilan yang menerima. Nah, karena nanti rencananya setelah penyerahan secara virtual dan ada wakil yang menerima, kami langsung akan menindaklanjutinya, diserahkan ke desa-desa. Oke. Artinya penerima nanti juga sebagai simbolis aja Pak ya. Simbolis. Ribu akan datang. Wah, penuh nanti. Nanti bisa jadi klaster baru Pak. Karena poin yang penting adalah masyarakat menerima sertifikat tadi Pak ya. Betul. Oke, kalau soal nama-namanya nanti cek aja di desanya masing-masing. Iya, betul. Baik, ada pertanyaan lagi Bu David? Justru ada yang ingin bertemu sebenarnya nih. Iya. Tapi mungkin nanti setelah kita off air, Iya. ada yang menghubungi katanya ingin ketemu, mungkin ngobrol langsung dengan Bapak Ibu. Iya. Tapi Oke, kalau ketemu nanti aja ya. iya nanti saja. Tentunya untuk kita masih ada beberapa menit nih ya, Pak Mang ya. Ada beberapa menit. Jadi untuk rekan rekan Stasiun Malang FM yang mungkin masih ingin menyampaikan pertanyaan ataupun masukan nih untuk Bapak dan Ibu kita di sini dari BPN Kabupaten Laut bisa menghubungi kita dengan telepon 0812 5667 5756. Oke Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya dari saya. Sebenarnya untuk setiap tahun itu ada berapa target sih Pak? Untuk sertifikat ini Pak? Untuk sertifikat tiap tahun itu berbeda, tetapi pengalaman yang ada itu setiap tahun terus meningkat Pak. Terus meningkat ya.
tahun 2019 itu sekitar 7.000 saja. Nah sekarang 2020 itu pengukurannya tadi 33.310, jadi peningkatan yang luar biasa. Kemudian 2021 berapa ya Bu? Sudah masuk Pak? Sudah mulai ada ya? Belum ada peningkatan. Nah sepertinya 2021 juga pasti akan lebih meningkat lagi dari tahun 2020. Kalau secara umum Pak, data pertanahan kita yang sudah resmi bersurat itu mungkin berapa persen? Kabupaten Tanah Laut ini hanya baru 35% saja. 35%. Iya. Jadi masih cukup luas dan banyak juga yang belum sertifikat. Sebenarnya kalau dananya ada dan lancar, diharapkan 2025 itu bisa selesai semuanya. Bisa selesai semuanya. Tapi ya ini di tahun 2020 juga ini ya targetnya sebenarnya dengan 33.310 itu adalah sudah berkurang. Sudah berkurang. Karena seharusnya 43.000 seharusnya. Itu kira-kira karena partisipasi masyarakat yang kurang mengajukan atau bagaimana? Bukan, karena ada penghematan biaya ini anggaran. Oh begitu ya, benar karena pandemi ini ya. Oke. Ya. Pak ini mohon maaf, ada hal yang perlu disampaikan juga bahwa saat ini masih berjalan juga sertifikat yang tersebar di 20 desa ya, perlu disampaikan. Ini targetnya 20.000 bidang, yaitu di ini nih perlu saya sebutkan, terdiri di Desa Pemalongan, Desa Galam, Desa Ketapang, Desa Kunyit, Desa Bingkulu, Desa Handil Negara, Desa Kalibesar, Desa Kurau, Desa Padang Luas, Desa Tambak Sarina. 20.000 targetnya 20.000. Itu targetnya 20.000. Jadi diharapkan kepada masyarakat yang ada di 10 desa tersebut mohon juga ikut partisipasi aktif. Nah, dan ini target kami 2 bulan harus selesai ini Pak. Yang 20.000 itu? Iya, 2 bulan harus selesai karena kalau lebih dari 2 bulan ini tidak boleh melewati tahun anggaran. Partisipasi aktif yang diharapkan dari masyarakat. Nah, partisipasi yang diharapkan dari masyarakat mohon bisa juga aktif untuk datang ke desa, kemudian juga memberikan fotokopi KTP-nya, kemudian fotokopi surat-surat yang ada, surat-surat sporadik misalnya, atau surat keterangan tanah, atau kwitansi, atau apa sajalah yang terkait dengan kepemilikan tanah. Kemudian menunjukkan batas tanahnya dan memasang tanda batasnya. Itu yang diharapkan. Masyarakat pasang tanda batasnya dan menguasai tanahnya, manfaatkan tanahnya. Karena sengketa yang terjadi itu umumnya Pak sudah dikuasai, dibiarin aja. Iya, gitu. Ya, nanti ujung-ujungnya lapornya ke BPN sambil bawa sertifikat. Pak, ini sertifikat saya, tapi tanahnya dikuasai orang. Patoknya sendiri udah jadi pohon, Bung. Nah itu jadi kami dapat partisipasinya dari masyarakat. Jadi Pak, mungkin untuk satu lahan itu satu bidang ya, satu bidang itu maksimal atau minimal berapa ukuran? Kalau luasnya sih PTSL ini tidak terbatas. Silakan saja. Tidak terbatas. Iya, silakan saja ada berapa luas, tapi ya untuk Kabupaten Tanah Laut ini satu orang itu hak milik ya, untuk hak milik tidak boleh lebih dari 20 hektar. Satu orang. Iya, itu batas pemilikan maksimumnya. Oke, baik Bapak, mungkin karena kita sudah hampir penghujung acara, namun satu pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin perlu direspon Pak ya, setelah itu pamungkas nih, pertanyaan terakhir, kemudian kita akan tutup talk show kali ini. Ini ada pertanyaan dari Bapak Kanayan dari di sekitaran Hari. Beliau mau bertanya, katanya kalau mau mengurus titik koordinat dikenakan biaya berapa? Dan itu biasanya diperuntukkan untuk apa? Oh iya. Nah, untuk koordinat itu sebenarnya itu tidak dikenal dalam pelayanan kami. Tidak ada. Tidak ada. Nah, yang ada itu adalah
pengukuran. Nah, bisa mengajukan permohonan pengukuran. Nanti kami keluarkan peta bidang tanahnya, gitu. Tetapi apabila Bapak dan Ibu mau melakukan pemetaan mandiri, nah bisa langsung masuk ke dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Sentuh Tanahku. Iya, itu Ada Pak ya? ada. Kami punya aplikasi Sentuh Tanahku. Bisa di-download terlebih dahulu melalui Play Store atau App Store. Namanya Sentuh Tanahku. Nah, dengan memasuki aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat tinggal memasukkan saja ada posisinya di mana, nanti koordinatnya di situ bisa ini sendiri. Kan kelihatan. Iya. Seperti Google Map itu. Iya, diklik sendiri nanti. Mau titiknya di mana, diklik sendiri nanti masuk di aplikasi Sentuh Tanahku. Oh begitu. Berarti untuk pelayanan koordinat ini sebenarnya tidak ada di pelayanan BPN Pak ya? Tidak ada, tetapi kalau mau melakukan permohonannya adalah permohonan pengukuran. Itu biayanya berapa? Nah, biayanya itu kami sampaikan rumusnya. Rumusnya itu adalah luas tanah dibagi 500, bagi 500, ya, kali 100.000, kali 100.000, ya, ditambah tambah lagi 100.000. Nah, itu apabila tanahnya non pertanian. non pertanian. Beda lagi nih. Ya. Tapi kalau tanah pertanian ini lebih murah. 500. Secara luas kali 500. Iya. 500 dibagi luas. 500 dibagi luas. Oh, Iya. dibalik Pak ya? Iya. Oke. Luas tanah dibagi 500. Mohon Nah. maaf. Luas tanah dibagi 500 kali 50.000. Oh, ini kalian aja yang Iya, kali 50.000 ditambah 100.000. Nah, itu, dan luasannya tidak lebih dari 10 hektar. untuk pertanian. Baik pertanian maupun Sama. non pertanian. Karena kalau luasnya lebih dari 10 hektar, itu rumusnya beda lagi, dan kewenangannya adalah kewenangan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan. Kira-kira ada Pak di sini yang melebihi ukuran itu? Sudah pernah karena ada. masyarakat sudah tahu ya, jadi kalau lebih dari 10 hektar mereka Pasti ke provinsi. ke provinsi. Oke. Baik. Abang Imam, Oke. kita sudah Luar biasa. ini pertanyaan luar biasa lagi nih, ilmu semua ini. Sampai pendengar kita nggak kebagian pertanyaan. Iya, kalau sudah bicara masalah BPN, masalah tanah, wah banyak sekali Pak yang harus dibahas. Gitu. Baik, makasih Pak. Nanti kita Iya. bisa undang lagi ya lain kali di topik yang berbeda Pak ya. Terima kasih kehadirannya dan mudah-mudahan tugas-tugas yang dilaksanakan BPN akan berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Sekali lagi terima kasih ya kepada Pak Syamsul Wijana sebagai pelaksanaan pertama Kabupaten Tanah dan juga Ibu Ernawati yang sudah berhadir dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa diterima rekan dengar dan bermanfaat. Sekali lagi memang Pak ya perlunya keaktifan dari masyarakat Tanah sendiri, keterlibatannya untuk mendukung program daripada BPN ini. Dan sekali lagi rekan dengar, terima kasih atas partisipasinya tadi ada Bapak Arianto, Bapak Yanto, dan pertanyaan Pak Kanayan juga tadi. Pak Kanayan juga ya. Terima kasih. Dan kami nantikan lagi partisipasi rekan dengar dalam program talk show selanjutnya Tanah Menyapa. Dan kali ini juga sekali lagi terima kasih kepada BPN Tanah yang sudah berhadir. Semoga bermanfaat dan saya hilaf mohon maaf, saya David. Ya, ada Amang Imul juga. Iya, ada atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.